Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battle Through the Heavens. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin, Xiaoyan berhasil menyelamatkan rombongannya Yunyun dari serangan sekte langit gelap. Di sini tuh Yunyun langsung khawatir banget tuh kepada Xiaoyan karena dia mengalami luka dalam akibat menggunakan teknik sekuat tubuh kristal. Kata Xiaoyan, teknik kuat emang selalu ada resiko dalam menggunakannya. Setelah itu, Xiaoyan pun ngasih pil penyembuh agar Yunyun dan yang lainnya bisa segera pulih. 只是肉体还不够强悍。萧炎，你受伤了。 Xiaoyan yang saat itu meminta Yunyun untuk tak perlu sungkan seperti ini karena Sekte Bunga dan Pavilion Bintang Jatuh tuh emang beraliansi. Di momen ini Yanran terlihat rada nyesel nih, mengingat pria yang dia tolak perjanjian nikah dulu sekarang malah sering banget menyelamatkannya. Kemudian Xiaoyan pun bertanya tentang kronologi Yunyun kenapa ada di tempat itu dan mereka pun mulai ngobrol. Tapi sayangnya hal itu malah bikin Medusa panas. 把丹药分给大家。是。不必客气。星陨阁与花宗，小医仙、青灵。 Xiaoyan yang saat itu nawarin Yunyun untuk menjelajah bareng-bareng aja daripada mereka tuh nanti kenapa-napa. Di sini beberapa rekan Yunyun yang masih luka-luka pun memutuskan untuk bersembunyi di tempat aman dulu dan fokus memulihkan kekuatan spiritual mereka. Kata Yunyun mereka boleh istirahat dulu, sedangkan Yunyun akan ikut Xiaoyan karena mereka mau ke bagian tengah wilayah kuno barbar. 双方的人加起来 实力总归要强，接下来我们一起赶路吧。导致损失惨重，我们还没深入吗？ Beberapa saat kemudian, mereka yang merasakan getaran kuat, Medusa pun langsung menggunakan formasi untuk mengelabui binatang buas agar tak melihat mereka di tempat itu. Di momen tersebut, semua orang kaget banget tuh kalau ada ular iblis surgawi di tempat tersebut, di mana binatang buas itu tuh setara dengan ranah puncak Dozun 5 putaran. Yang jelas banget tempat itu tidaklah aman jika berlama-lama di sana. Gu Yutai.有魔兽靠近。 Xiaoyan yang saat itu kepikiran apakah ada kolam roh di dekat sana, mengingat kolam roh itu tuh biasanya digunakan ular iblis itu membesarkan anak-anaknya. Yang mana jika Xiaoyan bisa menyerap energi murni di kolam roh itu, mungkin tubuh Xiaoyan bisa lebih kuat lagi untuk menggunakan teknik tubuh kristal lebih dari sekali dalam sehari. Karena berbahaya, Xiaoyan pun ditemani oleh Medusa, Qinglin, Xiaoyishen, dan Yunyun, di mana Qinglin akan menggunakan teknik pupil matanya itu untuk mengendalikan ular tersebut. 领地， 差点就走不掉了。我们沿捷径进古玉台，无意间闯。那你不能一个人去，万一天魔蟒……你不会是想？ Yunyun yang saat itu mengantar Xiaoyan pergi ke tempat kolam roh yang dimaksud karena dia sebelumnya pernah lewat tempat itu. Di sini Xiaoyan langsung auto full senyum tuh, karena baru pertama kali ini dia melihat tempat dengan energi murni sepekat ini. Awalnya sih Yunyun khawatir, namun Medusa berkata kalau tubuh Xiaoyan yang udah ditempa berbagai macam obat dan harta bagus, harusnya kolam ini sangat cocok bagi Xiaoyan. 为了能让后代吸收到足够的能量， 前方便是天魔血池，一般浓郁的能量，寻常人的身体恐怕……这些能量足够让我将金刚天魔蟒不断的收集，拥有精纯能力。 Xiaoyan dan kawan-kawan yang mulai mendekati kolam roh itu dengan perlahan-lahan agar tak menarik perhatian si ular. Ternyata keberadaan mereka tuh masih tetap aja diketahui ular iblis itu. Kemudian Qinglin yang berusaha mengendalikan ular iblis itu dengan teknik pupil mata ular miliknya
Sayangnya ular iblis itu tak berhasil dikendalikan Qinglin, mengingat rananya aja tuh jauh di bawah ular tersebut. Xiaoyan dan kawan-kawan yang saat itu di pojokan ular iblis tersebut di satu titik dan tak dibiarkan kabur dari tempat itu. Di sini Xiaoyan pun meminta semuanya untuk berpencar ke arah yang berbeda dan melihat siapakah yang akan jadi target ular iblis itu. Di sini Xiaoyan yang jadi target utama karena dialah yang paling kuat dari semuanya. Xiaoyan pun berencana akan melemahkan ular iblis itu dulu agar bisa dikendalikan oleh Qinglin nantinya. Xiaoyan yang saat itu menggunakan teknik langkah petir untuk mempercepat gerakannya di sana. Di momen itu tuh Xiaoyan sempat kehilangan jejak ular iblis tersebut. Kemudian Xiaoyan yang masih bisa menghindari serangan ular itu dari belakang, dia pun pergi ke arah Xiao Yishen berada. Karena dia udah menyiapkan jebakan untuk ular iblis tersebut dengan teknik andalannya. Xiao Yishen yang saat itu mulai menggunakan teknik penjara racun miliknya di sana. Tepat saat ular iblis itu lewat di depannya, di sini tuh ular iblis itu marah besar dan mulai mendobrak paksa beberapa kali sampai akhirnya dia pun bisa keluar secara paksa. Kemudian saat ular iblis itu mau menerkam semua orang, Xiaoyan pun terpaksa menggunakan teknik tubuh kristal lagi untuk kedua kalinya. Walaupun itu akan membuat tubuhnya terluka parah. Xiaoyan yang langsung menyerang ular iblis itu dan berusaha menjauhkannya dari teman-teman Xiaoyan. Di sini Medusa benar-benar khawatir banget dengan keadaan Xiaoyan tuh. Karena besar kemungkinan Xiaoyan tak akan bisa bertahan lama dalam mode tubuh kristal kedua kalinya itu. Kemudian mereka pun berpencar, di mana Medusa dan Yunyun pun menyerang ular iblis itu dari sudut berlawanan untuk membantu Xiaoyan saat itu. Xiaoyan yang memanfaatkan momen jatuhnya ular iblis itu dan melancarkan serangan terakhirnya di sana. Di momen itu Xiao Yishen pun langsung melanjutkan serangan beruntun tersebut dan menghujani ular iblis itu dengan racun begitu banyak. Saat mulai melemah, Qinglin pun langsung mengaktifkan pupil mata ularnya untuk mengendalikan ular iblis tersebut. Hingga akhirnya ular itu pun berhasil dikendalikan. Qinglin yang saat itu meminta Xiaoyan untuk segera masuk ke dalam kolam roh di sana karena untuk beberapa hari ke depan Qinglin bisa menahan ular iblis itu. Di sini Xiaoyan yang langsung masuk ke dalam kolam roh, dia pun tak buang-buang waktu dan segera menyerap energi di dalam kolam tersebut. Walaupun mungkin waktu yang dibutuhkan akan lama mengingat tubuh Xiaoyan sekarang terluka pula. 好，你们小心。小远，你快去血池，我们。萧炎少爷，我暂时控制。没想到。
Xiaoyan yang tak puas dengan penyerapan energi di kolam roh itu terbilang kurang maksimal dengan waktu yang sangat terbatas. Di sini Xiaoyan pun menggunakan tubuh klon petirnya itu guys. Dengan begini Xiaoyan bisa menyerap energi murni di sana lebih cepat lagi. Sampai akhirnya waktu pun berlalu selama 3 hari. Di mana ular iblis mulai lepas kendali karena Qinglin mulai kelelahan menahan ular iblis itu terus-menerus. 心理坏事，这样吸得太满了。Si ular iblis yang akhirnya benar-benar lepas kendali dari teknik pupil mata ularnya Qinglin. Di momen ini ular iblis itu pun marah besar tuh, karena Xiaoyan udah menyerap begitu banyak energi murni di kolam darah yang harusnya dihisap oleh anak-anak ular iblis itu. Namun Medusa yang tak tinggal diam pun berusaha mengelur waktu demi melindungi Xiaoyan dengan cara berubah wujud ke mode piton penelan langit. Medusa yang saat itu menyerang ular iblis tersebut dengan bola kekuatan spiritual sampai ular iblis itu terpental ke tanah. Ternyata serangan itu tuh masih tak berpengaruh banyak kepada ular itu. Bahkan Medusa juga menggunakan serangan petir 7 warna untuk menghambat pergerakan ular tersebut. Hingga akhirnya Medusa pun mengerahkan semua serangannya tanpa menahan kekuatannya lagi. Si ular iblis yang saat itu kembali dan berniat melahap Medusa mumpung dia udah kelelahan. Di sini Xiaoyan yang udah selesai berkultivasi pun langsung melindungi Medusa nih guys, dan menghantam si ular iblis itu dengan teknik tubuh kristal. Tentu aja Medusa yang melihat Ayang Beb selesai bertapa dan makin kuat langsung membuat dirinya dia mematung seolah-olah terpesona gitu. Si ular iblis yang saat itu masih bisa bangkit lagi dan berniat mau menyerang Xiaoyan. Di sini Xiaoyan pun mengerahkan bola-bola emas di punggungnya itu untuk menyerang si ular iblis itu. Bahkan Xiaoyan juga menggabungkan bola-bola emas tersebut di bagian atas langit sana sampai membentuk meteor api. Sampai pada akhirnya ular iblis itu pun terkena hantaman keras meteor api tersebut. Teman-teman Xiaoyan yang saat itu dibuat terkagum-kagum dengan teknik tubuh kristalnya Xiaoyan tuh mengalami peningkatan yang sangat pesat. Kemungkinan mulai sekarang sih Xiaoyan bisa menggunakan teknik tubuh kristal itu beberapa kali dalam sehari. Kemudian ular iblis tersebut pun diserahkan kepada Qinglin yang mungkin aja bisa berguna di masa mendatang. Karena mereka harus siap-siap OTW ke bagian tengah wilayah kuno barbar. 抱歉。 多谢萧炎少爷。没事的，这条天魔多亏你们帮我拖住天魔蟒。抱歉，萧炎少爷。没事，没想到。 Wah, bakal seru banget nih kalau udah masuk ke bagian tengah wilayah kuno. Kalau dari spoiler akhir filmnya sih, Xiaoyan nanti bakal ketemu dengan rombongannya Feng Jing'er dari klan Phoenix Iblis. Baiklah, akhir kata terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Bye-bye.